Pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu bisa memimpin doa ya. Wanita pimpin doa ya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu Anita absen dulu ya untuk kehadirannya. Dwi Purnamasari Hadir, Bu. ya. Nanda ya. Desti Hadir. ya. Hadir, Bu. Melani Hadir, Bu. Fitri Hadir, Bu. Ibu Rahma Hadir, Bu. Rifdah. Hadir, Bu. Tak lupa Bu Anita ingatkan, kita sebagai warga yang baik harus mematuhi protokol kesehatan 5M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Untuk memulai pembelajaran kali ini, Bu Anita akan share screen terlebih dahulu ya. Pagi ini kita akan belajar tentang konsep stres dan adaptasi. Nah, standar kompetensinya pada hari ini kita akan memahami keunikan sikap individu terhadap respons stres dan adaptasi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan konsep stres dan adaptasi dengan benar, kemudian menguraikan sumber-sumber stres dengan tepat, menentukan manajemen stres dengan benar, kemudian merumuskan langkah-langkah manajemen stres dengan tepat. Yang terakhir, mendemonstrasikan cara manajemen stres dengan benar. Nah, teknik penilaian pada pembelajaran Bu Anita pagi hari ini, Bu Anita akan menilai sikap kalian. Nanti ada forum diskusi, di situ juga Bu Anita akan mengobservasi kalian saat diskusi. Untuk penilaian keterampilannya nanti kalian secara berkelompok mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen stres. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini, nanti kalian Ibu Anita berikan kasus. Nanti kalian mencermati kasus yang ada di LKPD. Kemudian kalian setelah itu mengerjakan LKPD secara diskusi kelompok. Setelah berdiskusi kelompok, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Persepsi terlebih dahulu. Kira-kira gambar ini menandakan seseorang mengalami apa? Tekanan dari Apa? sang ibu yang tekanan dari ibu yang menuntut anaknya. Menuntut anaknya untuk belajar. Nah, ini Bu Anita punya soal kasus. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik, Bu. Kasus kelompok 2. Kasus Nyonya M, 18 tahun, dibalut pada bagian kaki karena kecelakaan motor. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, pasien mengeluhkan sakitnya terasa nyeri dan terlihat gelisah, ingin pulang, dan melamun setiap hari karena tidak bisa mengikuti perlombaan. Keluarga pasien khawatir pasien stres dan luka pada balutannya makin parah. Anda sebagai seorang asisten perawat, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Nyonya M tersebut? Ya, begitu ya. Nah, tadi Bu Anita punya 2 kasus yang sudah kalian baca. Dan nanti Bu Anita akan membagi LKPD. Di LKPD itu juga ada kasus yang tadi kalian baca. Nanti bisa kalian cermati kasus-kasusnya ya. Nah, sekarang Bu Anita akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kelihatan? Lembar kerja peserta didik. Sudah? Ya, di sini ada lembar kerja peserta didik. Nanti diisi nama kelompok, kelas dan materi. Sudah paham?
Sudah, Bu. Nah, Bu Anita sudah mengirim link untuk room kalian berdiskusi. Setelah ini kalian bisa live dari room ini, kemudian kalian masuk ke room kalian masing-masing. Silahkan kalian keluar dulu, nanti jam 9 kurang 10 menit atau 8.50 kalian kembali ke sini lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti di sela-sela diskusi Bu Anita juga akan join ke masing-masing room. Jadi kita diskusi untuk yang kelompok 2. Kira-kira untuk kelompok 2 identifikasi kasusnya apa? Stres situasional. Pada kasus ini, Nona M merasa sedih karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya sakit dan harus dirawat di rumah sakit, sehingga Nona M tidak dapat mengikuti perlombaan balet yang selama ini ingin dia ikuti. Halo, kelompok 1. Sudah mencermati kasusnya belum? Jenis stres psikis atau emosional di mana pada kasus Nyonya I merasa tidak bersemangat dan malas dalam mengikuti pembelajaran daring. Kelompok 2 sudah jadi dialognya, sudah siap presentasi? Sudah siap, Bu. Siap? Kalau sudah siap, silahkan meninggalkan room ini dan masuk lagi ke main room yang kelas besar tadi ya. Ya, untuk kelompok 2 silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kasus kelompok 2 yang tadi sudah diberikan oleh Bu Anita. Sebelum lanjut ke identifikasi masalah, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari stres itu tersendiri. Sebenarnya stres itu apa sih? Stres adalah suatu kondisi ketika individu berespon terhadap perubahan dalam status keseimbangan normal. Pengertian ini menurut Kozir pada bukunya yang diterbitkan tahun 2011. Selanjutnya kita akan masuk kepada identifikasi kasus. Yang pertama yaitu sumber stres. Sumber stres pada kasus ini ialah stres situasional. Sebab pada kasus ini Nona M merasa sedih karena mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Lalu jenis stres pada kasus ini ialah stres fisiologis, di mana stres fisiologis ini memiliki arti yaitu jenis stres yang disebabkan karena gangguan fungsi tubuh atau gangguan struktur tubuh dan lain-lain. Lalu rencana tindakan yang akan kita lakukan sebagai asisten keperawatan pada kasus ini ialah yang pertama, bina hubungan saling percaya pada pasien. Yang kedua, melakukan pendekatan dengan komunikasi terapeutik. Yang ketiga, mendengarkan masalah pasien. Yang keempat, ikut berempati dengan masalah pasien. Yang kelima, memberikan motivasi pada pasien. Yang keenam, mengajarkan teknik manajemen stres dengan pendekatan spiritual atau psikoreligius. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan mendemonstrasikan komunikasi terapeutik yang akan dibacakan oleh teman saya. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Ifda. Pagi ini saya akan merawat Mbak. Mbak Isna kok terlihat murung sekali. Ada apa, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya Sus, minggu depan saya ada lomba balet. Gimana kalau saya masih belum sembuh, Sus? Saya harus ikut perlombaan itu, Sus. Saya menunggu kesempatan emas ini sudah lama, Sus. Saya akan kehilangan kesempatan ini kalau kaki saya masih sakit seperti ini. Mudah-mudahan luka Mbak Isna lekas sembuh. Mbak Isna tidak boleh patah semangat. Siapa tahu nanti ada kesempatan lagi. Untuk saat ini fokus dulu saja menyembuhkan kaki Mbak Isna. Tapi ini sudah saya tunggu sejak lama, Sus.
Mbak harus bersyukur karena luka Mbak Isna hanya luka ringan, masih bisa sembuh seperti semula. Di luar sana banyak orang yang kakinya diamputasi tapi masih dapat berkarya dengan baik. Mbak Isna juga kan masih memiliki semuanya. Hanya saja untuk saat ini kaki Mbak Isna ingin diistirahatkan dulu supaya pulih dengan baik. Mbak Isna sekarang coba beradaptasi senyaman mungkin dengan tempat ini sampai luka Mbak sembuh total supaya Mbak tidak jenuh. Iya, Sus. Sekarang saya sudah lega menceritakan apa yang ada di benak saya. Alhamdulillah kalau Mbak Isna sudah tidak ada beban pikiran lagi. Makasih, Sus. Sama-sama Mbak. Udah ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah maju semua ya. Beri aplaus buat kita semua. Nah, baik. Sekarang Bu Anita akan mengevaluasi apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Bu Anita izin share screen lagi ya. Akan menjelaskan tentang pengertian stres. Bu Anita merangkum dari apa yang kalian sudah diskusikan tadi. Yang pertama tentang pengertian stres, yaitu suatu kondisi ketika individu berespon terhadap perubahan dalam status keseimbangan yang normal. Sumber-sumber stres antara lain yang pertama yaitu stres internal, yaitu stres yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian ada macam-macam stres, yaitu stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologi, dan macam-macam manajemen stres. Ada pengaturan diet, istirahat tidur, olahraga. Nah, kemudian refleksi untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Di hari ini kita sudah belajar tentang pengertian stres, jenis stres, sumber stres, dan manajemen stres. Nah, untuk refleksi pada hari ini kira-kira pembelajaran Bu Anita dengan model seperti ini menurut kalian bagaimana? Apa lebih mudah dipahami atau lebih sulit dipahami? Lebih paham, Bu. Lebih paham. Yang lain? Menyenangkan, Bu. Ada. Sekarang Bu Anita punya soal evaluasi. Silahkan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Menggunakan Google Form. Kita mulai dari sekarang ya. Sekarang silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Ya, Bu Anita akan menampilkan hasilnya ya. Sekarang sudah terlihat belum? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nilainya ada yang 100, ada yang 80. Sudah puas dengan hasilnya? Puas ya? Bagi yang sudah bagus dipertahankan. Kalau yang nilainya masih kurang bisa belajar lagi dan meningkatkan prestasinya ya. Itu ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, sudah melihat hasilnya. Terima kasih sudah bergabung dengan Gimit Bu Anita. Bisa ditarik kesimpulan hari ini pembelajarannya sudah lancar berjalan, walaupun ada kendala-kendala sedikit tidak apa-apa, tapi secara keseluruhan kalian sudah bisa mengikuti pelajaran Bu Anita dengan baik, sudah bisa belajar tentang konsep stres, manajemen stres, jenis stres, dan sumber-sumber stres. Minggu depan kita akan belajar lagi tentang konsep sehat dan sakit. Sebelum Bu Anita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, kita tutup dengan berdoa lagi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan